Gimana Kang? Bau atau tidak? Tidak sama sekali. Tuh, dimasukin ke mulut ya. Mantap. Tuh. Tuh, langsung dari kolam. Ini ngomong apa adanya Pak ya, jangan dipaksakan ya. Kalau memang bau, bilang bau. Iya, memang terbukti. Tidak bau. Tidak bau. Nggak ada rasa lagi. Tuh. Jarang-jarang ada puang, ada pengurus Kasloy, pada kumpul alumni 364. Jangan lupa subscribe, like, and share. Asik. ZTV Network. Sahabat ZTV, Warna TV, dan Wirausaha TV. Nah, ini adalah kolam Abah Nasruddin yang sudah berusia lebih dari 11 tahun. Dan masih banyak di luar sana yang meragukan bahwa kolam ini memang tidak berbau dan tidak berasa. Dan kita akan buktikan, dan ini bukan rekayasa, kita akan buktikan bahwa air ini tidak bau, tapi tidak dirasakan. Karena Abah bilang kalau turun hujan tidak boleh diminum. Jadi cukup dicium bau atau tidak. Nah, untuk pembuktiannya saya ada dua orang yang akan membantu. Dan ini bukan rekayasa, ngomong apa adanya ya. Gimana Kang? Bau atau tidak? Tidak sama sekali. Tuh, dimasukin ke mulut ya. Mantap. Nih, Tuh. nih, tuh. Tuh, langsung dari kolam. Tuh, Tuh. dibuat kumur-kumur, tidak ada rasa. Ada rasa. Bau? Tidak. Bau pun Mantap, nggak ada bau sama nggak ada sekali. bau sama sekali. Rasanya kayak apa ya? Kayak air biasa aja gitu. kayak air biasa. Oke, mantap. Coba Bapak satu lagi. Ini ngomong apa adanya Pak ya, jangan dipaksakan ya. Kalau memang bau, bilang bau. Iya, memang terbukti. Tidak bau. Nggak ada bau. Heeh. Nggak ada rasa lagi. Tuh. Nah, Jadi kayak memang air bersih biasa. Jadi kalau yang nggak percaya silahkan buktikan sendiri ya. Tuh, oke. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, sama-sama. Oke Bang. Mantap. Ya, sahabat ZTV, saat ini saya sedang berada di Saung dan kebetulan hadir mantan jenderal Pak Puang Yusuf di kediaman di Saungnya Abah Nasruddin, dan sudah banyak. Wah, ini udah pakai seragam. Angkatan keberapa kan? Kita 4 ya. Karena banyak angkatan saya sampai lupa angkatan keberapa. 364. Dengan Kang siapa? Dari Tangerang, Kang Dani Tangerang. Ini Kang Hasan, Jakarta Timur. Ini Serpong BSD. Dengan dari Serpong juga. Dari Kalibata. Oh, oke. Dengan dari Bogor. Dengan ya, saya harus muter satu-satu nih. Biar pada kenal penonton ZTV. Dengan Agus dari Depok. Pak Agus Lola Jawa Tengah. Dengan Palembang, Wong Kito Galuh. Dengan Warakata. Waduh, lumayan ya. Sehari sebelumnya udah nyampe kan? Udah nyampe. Dengan ini dari Lampung. Nyokabar Lampung. Wawai. Dengan Jakarta Timur. Dengan Pak siapa? Blender. Ini jadi Palembang. Bareng itu juga. Oke. Makan dulu, makan apung. Dan pada kesempatan ini kurang lebih sekitar 16 peserta yang hadir dari berbagai daerah. Dan semestinya saya harus pada hari pertama udah di sini karena hujan, sehingga baru kali ini saya bisa hadir. Nah, di sini ada teman-teman kita yang sudah kumpul, dan ada Pak Puang lagi berlangsung diskusi. Nama saya Aditya. Nah, saya kebetulan dibilang ketua ya bukan ketua ya Pak. Jadi istilahnya penggerak lah dari teman-teman komunitas Sangkuriang Lele Organik Indonesia binaan Haji Nasruddin. Makin banyak ya Pak ya peminat untuk budidaya lele ini juga dari
berbagai latar belakang, padahal yang awalnya mungkin orang yang putus kerja, bahkan ada yang udah aktif kerja, mereka terjun juga di budidaya lele. Bahkan ada juga pengusaha-pengusaha sekarang juga ikut terjun di budidaya lele juga gitu. Fenomena apa kan? Apakah kata ini karena ada pandemi corona atau gimana? Fenomenanya mungkin salah satunya itu juga. Terus yang kedua juga fenomena yang terjadi saat sekarang ini karena pasarnya lele sendiri itu juga nggak mengalami jenuh, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi Stabil ya. stabil, bahkan berkurang. Jadi kalau kata orang susah masarin lele berarti bohong gitu. Iya, bohong sih sebenarnya gitu kan. Kayak sekarang ini kayak konsumsi aja udah orang banyak yang butuh gitu. Cuma memang saat sekarang ini bagaimana kita bisa memegang komitmen dengan pasar aja gitu. Jadi biar bisa memenuhi target pasar, Pak. Kayak contohnya saya di agrowisata Halimaja itu jual lele karena dibutuhkan saat sekarang ini bisa diambil di kolam itu 20.000 per kilo. Sekarang harga Sekarang harga itu masih di angka 20.000. sudah nggak harga lama lagi ya. Ya, petani nggak ngasih angka 18 gitu kan. 20.000 ya karena mereka butuh kan, ukuran juga masuk konsumsi gitu kan. Mereka ambil gitu. Tapi memang nanti pasti ada imbasnya setelah kalau panen raya. Nah, itu. Tapi ini kita nggak tahu kedepannya ini juga saat sekarang ini yang terjadi adalah karena masa kemarin pembudidaya pembesaran banyak yang stop produksi, mengurangi produksi karena menghadapi libur lebaran, Pak. Nah, sehingga Pak saat sekarang ini yang berdampak di pembibit, Pak. Pembibit jadi benihnya udah mulai besar nih sekarang ini. Nah, jadi banyak bibit di luar sana tidak terserap karena apa? Ya tadi banyak pembudidaya pembesaran yang masih stop produksi, mengurangi produksi gitu kan. Terus ada juga yang kolam-kolam pembesaran yang ABK-nya kemarin nggak sempat pulang karena ada aturan pemerintah Terhalang ya. terhalang. Akhirnya dia baru habis lebaran ini baru pulang. Artinya pekan lagi bisa diproduksi lagi ya. Betul. Nah, akhirnya karena permintaan sedikit, jumlah produksi banyak di luaran di sana, makanya ada yang melakukannya perang harga gitu kan, perang harga gitu. Jadi ya udah mereka biasanya ya saat sekarang ini pembudidaya pembesaran coba lirik-lirik mana yang murah, nah kualitas bagus mereka ambil seperti itu. Artinya ini kan banyak pemula-pemula yang baru mulai gitu ya. Apa nih kira-kira yang sudah digagalkan walaupun kegagalan itu masih ada. Ya namanya kita budidaya makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya butuh kesabaran, ketelitian, juga kepedulian terhadap lingkungan juga. Ya contohnya aja misalnya kita harus juga tahu bagaimana manajemen air. Nah gitu, pengendalian air. Terus bagaimana kita bisa membuat kolam itu seefisien mungkin. Karena kebanyakan juga para pembudidaya juga untuk menghitung harga pokok penjualannya juga itu berdampak kepada biaya SDM, kebanyakan tenaga gitu kan. Nah karena nggak bisa dilakukan sendiri karena apa? Nah infrastruktur itu kayak bentuk kolam itu sangat pengaruh. Iya, jadi saran saya buat yang pemula ya, jadi jangan buatlah konsep dulu gitu. Di konsep mau seperti apa gitu. Ya, konsepnya berapa output yang akan dikeluarkan, mau apa, mau secara per siklus 2 bulan atau per bulan atau per 2 minggu, per minggu atau per hari. Nah itu. Siapa? Kasual nih kan. Ya betul. Selalu banyak bertanya. Sih masuk ke kasual itu syaratnya agak berat. Gitu ya. Ya. Bisa klarifikasi di sini. Kenapa? Dan apa seperti apa mau dijelaskan? Jadi kalau untuk komunitas sangkur yang lele organik Indonesia ini
memang kita cari yang memang benar-benar 100% metodenya memang menerapkan metodenya Haji Nasruddin, karena kita pakai unik Pak, sangkuriang, jadi jenisnya nggak boleh berubah-berubah gitu. Terus yang cari yang berkomitmen. Nah, jadi karena kita ini sebagai organisasi bisnis juga, nah otomatis bagaimana kita menyaring itu salah satu proses Pak, proses penyaringan. Jadi proses penyaringannya itu, jadi nggak semua kayak grupnya itu kebanyakan orang Pak. Kebanyakan orang kan pengen begini, pengen begitu gitu kan. Ya, nggak satu visi, nggak satu misi. Nah, jadi kalau dengan adanya kita seleksi perketat, itu adalah seleksi bagi kita. Jadi kalau yang memang serius, mereka memang mau bergabung, ya mereka bisa bergabung ke kita. Prosedur yang ada gitu. Kalau manfaat yang bergabung di komunitas sesuai kita, ya kalau misalnya, karena ini kan metode Haji Nasruddin yang ada, jadi kita terapkan bagaimana metode apa bisa diterapkan di lapangan. Nah, untuk grupnya sendiri juga kita ada tahapannya. Jadi kalau alumni yang baru lulus dari Abah itu masuk ke Beranda Seloy, jadi mau budidaya, ya pokoknya di situ dia masih mencari targetnya dulu gitu loh kan. Nah, setelah dia sudah bisa menjalani budidayanya, dia naik ke BIMTEK, bimbingan teknis. Jadi dia mengenai bagaimana sih cara pemijahannya, kondisi air, terus dia tanya penanganan ikan sakit atau apa, itu di BIMTEK. Nah, BIMTEK itu ada registrasi. Nah, itu sebagai, jadi ada biaya registrasi itu sebagai program seleksi kita, Pak. Keseriusannya dia untuk menjalani, karena kalau di BIMTEK itu udah 100% metodenya Abah gitu. Setelah BIMTEK ada yang namanya grup bisnis. Nah, kalau grup bisnis ini dibantu dari penjualannya, nanti kolamnya dimasukkan ke dalam channel YouTube gitu, nanti bisa dipromosikan di vlog, atau kita panggil YouTuber untuk mengangkat kolam-kolam yang ada di grup bisnis. Dan kita ada websitenya Pak, ada websitenya juga. Nah, di situ kalau di grup bisnis bisa mencantumkan lokasi, artikel, nah terus nomor telepon. Nah, itu menjadi kepanjangan tangan kita untuk penjualan juga di situ. Nah, jadi pemasarannya bisa kita pasarkan lewat grup bisnis itu. Grup bisnis kita, ya Beranda Seloy seperti itu. Cukup pelatihan di Abah Nasruddin, sertifikat ada, dan bisa mendaftar di JTV atau bisa langsung ke tempatnya Abah Nasruddin. Bisa ke nomor handphone admin ke 0858 8354 19160, 0858 8354 1960. Amin, insyaallah. Amin. ZTV. Terima kasih sudah menonton ZTV, Warna TV, dan Wira Usaha TV. ZTV Network. ZTV Network. Subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Subrek. ZTV Network.